warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Mutiara dari kelas 12 RPL 2 nomor absen 28. Saya di sini akan menceritakan sejarah tentang masa reformasi di Indonesia atau lengsernya Presiden Soeharto dari kedudukannya. Masa reformasi di Indonesia diawali karena ketidakadaannya demokrasi di Indonesia dan kerugian besar yang dialami oleh masyarakat. Maka pada saat itu Indonesia mengalami masa reformasi pada tahun 1998. Reformasi tersebut dipelopori oleh kalangan mahasiswa yang menuntut 3 hal, yaitu penghapusan KKN, penurunan Soeharto dari jabatannya, dan menghapus dui fungsi ABRI. Salah satu agenda dari reformasi tahun 1998 adalah mengamanatkannya pemberlakuan perubahan atas dasar Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar. Telah disepakati perubahan Undang-Undang 1945 tidak boleh mengubah pembukaan pada Undang-Undang 1945 dan tetap mempertahankan susunan NKRI serta mempertegas pemerintahan presidensil. Amandemen yang terjadi terhadap pasal-pasal Undang-Undang 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang dari lembaga tertinggi negara dan lembaga fungsi negara. Jadi terjadi seperti implikasi dalam tatanan pemerintahan di Indonesia. Puncak reformasi terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti, Jakarta. Puncak tersebut reformasi ini terjadi antara aparat keamanan dan para demonstran. Pada puncak reformasi tersebut kan ada bentrok antara aparat keamanan dan para demonstran. Pada bentrok tersebut tertembaklah 4 orang mahasiswa. Keempat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Heri Hartanto, Hendrawansi, dan Hafidin Royan. Tokoh lainnya yang berperan besar dalam peristiwa ini adalah Amin Rais. Amin Rais adalah orang yang membongkar kebobrokan sistem pengelolaan PT Freeport di Papua yang dianggap merugikan negara. Keadaan ini justru memicu kemarahan demonstran yang lebih besar pada tanggal 13 sampai 14 Mei 1998. Terjadi perusakan yang dilakukan oleh para demonstran. Para demonstran menduduki gedung DPR dan mendesak supaya Presiden Soeharto segera lengser dari jabatannya. Setelah itu, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto meletakkan jabatannya di Istana Negara dan menunjuk wakilnya, yaitu Bapak B.J. Habibie. Setelah lengsernya Soeharto, majulah wakilnya yaitu B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia. Setelah kemajuannya sebagai presiden, muncullah atau lahirlah masa reformasi itu di Indonesia. Oke, sekian dari saya tentang penjelasan masa reformasi di Indonesia. Mohon maaf bila ada penjelasan yang salah, mohon dimaafkan. Kita masing-masing sama-sama belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.